Biasa panggilnya Mama Naja. Mama Naja. Oke, Mama Naja. Udah siap Pak ya? Siap? Ya. Siap. Siap. Raf. Standby. Udah standby. Aja standby. 3, 2, 1, action. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salam yang terbaik, salam para malaikat, para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat Syarqid, jumpa lagi dengan saya Yusuf di acara program Syarqid yang kita sayangi. Dan kali ini kita didatangi ya, oleh bintang tamu yang istimewa. Siapa itu? Ialah Muhammad Naja Hudia Afiqur Rahman Agus Fian yang akrab disapa Kak Naja, Adek Naja. Assalamualaikum ya Naja. Waalaikumsalam. Gimana? Baik. Gimana? Alhamdulillah. Juga dengan Mama Naja. Namanya panjang sekali ya. Ternyata Muhammad Naja Hudia Afiqur Rahman Agus Fian. Ya. Iya, nama adalah doa. Alhamdulillah ya. Itu idenya dari mana namanya Naja ini? Jadi itu terkait dengan proses kelahiran dan kondisi saat itu. Karena dikritis, sebenarnya itu ada karena banyak. Tidak ingat juga. Tapi melihat kondisinya yang saat itu sedang kritis, ketika berdoa itu kita butuh nama yang bisa membuat kita tenang gitu. Terus kebetulan ini pamannya Naja lama ya di Gontor, terus kasih nama namanya Naja. Naja itu artinya selamat. Oh ya sudah, jadi yang kamu butuhkan sekarang itu adalah selamat. Jadi supaya dia jadi selamat lah berkah hidupnya seandainya Allah memberikan kehidupan. Alhamdulillah ya Naja ya. Naja tahu juga ini kisah di balik namanya Naja itu tahu ya ceritanya? Tahu ya, sering diceritain sama Mama Naja. Cerita kan mengatakan lagi. Iya, ya. Baik, bisa ya. Kalau kita lihat Naja ini waktu itu ikut program Hafiz ya, program Hafiz Quran, kemudian dari berapa peserta tiba-tiba Naja bisa lolos itu dari berapa peserta? Yang masuk ke sana itu berapa? Ada ribuan yang daftar? Kalau yang daftar karena waktu itu kan persyaratannya cukup sulit ya, harus misalnya udah hafal dan Ya betul. usia itu minimal 8 tahun. 5 tahun ya Naja ya. Maksimal 11 tahun. Dan alhamdulillah ketika ikut Naja itu udah selesai 30 juz. Oh 30 juz. 30 juz usia 9 tahun. Itu waktu umur 9 tahun seleksi dari seluruh Indonesia. diseleksi. Nah waktu Naja, waktu diseleksi itu Naja ini nggak tegang nggak atau nggak ikut? Iya, jadi Naja tuh formulirnya masuk itu terakhir. Jadi terakhir artinya itu sudah ada 29 peserta. Harusnya itu kan udah close hari itu. Tapi formulir Naja datang terus kebetulan waktu itu pas jurinya baca, oh ini inspiratif nih gitu. Ada seorang anak kondisi sentral palsi mengenal 30 juz gitu. Dan itu ya udah akhirnya Naja langsung dipanggil jadi peserta. Jadi tidak melewati seleksi seperti yang lain. Kalau waktu itu pernah ditelepon untuk dan maunya 30 juz. Jadi Naja ini sebetulnya juga punya terkena penyakit cerebral palsi
palsi itu apa? Ini otak gangguan atau apa? Iya, jadi sebenarnya cerebral palsy itu bukan satu penyakit ya. Jadi kalau kita lihat secara fisik itu Nadia sehat. Iya, sehat. Semua sehat. Alhamdulillah, semua panca inderanya sehat. Hanya saja itu kemampuan pengaturan motorik dari otaknya itu sehingga dikatakan lumpuh otak. Jadi lumpuh yang dimaksud tuh ketidakmampuan mengkoordinasi motoriknya sendiri. Ya, cerebral palsy. Susah ya bahasanya ya, cerebral palsy. Nah, itu ya. Jadi ya ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat betapa Najah itu mendapatkan apa namanya keunikan ini, tetapi yang tadinya orang berpikir tidak bisa kemudian hafal, justru hafal 30 juz ya. Nah, gimana antum semua yang ada di studio juga? Ini sudah hafal berapa juz pertanyaannya? Nah, ayo yang di Indonesia, yang di rumah udah hafal berapa juz nih ya? Adik Najah hafal 30 juz ya? 30 juz di usia berapa? 9 tahun. 9 tahun. Oh, 9 tahun. Sekarang umur 13. Sekarang umur 13 tahun ya? Najah ya? Alhamdulillah. Jadi dari umur 9 sampai umur 13 itu supaya ingat terus gimana caranya Najah? Supaya nanti pemirsa tahu. Mengulang-ulang terus. Mengulang-ulang terus ya? Murojaah terus. Sebetulnya Najah belajar dari siapa sih? Menghafal Quran itu? Dari mendengarkan. Dari mendengarkan. Didengarkan sama Mama Najah? Iya, dengan murotal. Dengan murotal? Oh, dengan murotal aja? Oh, jadi metodenya metode mendengar. Auditori. Murotalnya siapa yang paling disukai? Ya, Misyari Rashid. Wah, alhamdulillah Misyari Rashid. Kayak gimana sih? Misalnya Misyari Rashid kalau Al-Fatihah gimana sih? Najah? Kalau Najah tuh jadi dia hafalan mungkin. Oh, mungkin. Tapi untuk berirama Iramanya? seperti siapa tuh belum bisa. Oh, gitu. Karena ya memang anak-anak dengan cerebral palsy itu kan agak sulit untuk mengontrol, Oh, gitu ya? termasuk otot di lidahnya gitu. Oh, kelihatannya dia mengontrolnya, Agak tapi dia sulit. bisa hafal ya? Hafal detail per Detailnya? halaman, per ayat di Hafal ya? mushaf itu Ada insya Allah. di mushaf hafal ya? Hafal. Tapi kalau untuk irama, kalau anak-anak itu kan biasanya kalau yang ditalkin saja, ya kan iramanya justru yang didapat ya? Ya, Gitu ya. Kalau ini bukan iramanya bukan ya? iramanya, malah nggak seperti Misyari bacanya. Oh, nggak seperti Misyari. Jadi Najah baca dengan cara sendiri, maksudnya dengan iramanya sendiri. Belum bisa yang Gitu. ngikutin irama. Ini saya kira kan dengarnya tapi saya Misyari Rashid terus atau ada yang lain-lain? Nggak ada, jadi Cuma dari kecil bisa saya Misyari. Misyari. Oh, gitu ya? Terus kalau udah hafal, terus kita simak. Nah, ketika simak itulah Najah kan tidak lihat mushaf, Iya. tidak bisa buka mushaf. Kalau membaca Najah bisa? Belum bisa. Sampai sekarang. Jadi ketika simak, saya bacakan tuh yang apa yang saya lihat di lembaran Al-Quran tuh saya baca. Saya kasih tahu Najah sekarang ini lagi mau halaman segini ayat. Oh, itu yang kemudian Belum terekam sama terekam Najah. sama Najah. Masya Allah. Najah paling seneng surat apa? Dari 30 juz itu surat apa yang Najah paling seneng? Iya, saya Cahaya. Itu yang paling suka Najah. Semuanya dia Semua suka, tapi gitu. yang paling senang itu. Itu ya. Kalau misalnya kalau sholat gitu yang diulang-ulang sama Najah itu surat apa kira-kira? Kalau Najah lagi sholat? Semuanya ya? Bergantian. Gantian ya? Ya. Berapa lama sih Najah kalau satu hari itu murojaah itu? Ya sekarang berapa juz satu? Berapa juz satu hari? Sekarang Oh, 2 juz sehari ya? pas dulu tuh Mhm. mulai menghafal itu 1 juz. Mulai menghafal 1 juz ya. Pertama yang dihafalin juz apa dulu sih Najah? Mulainya? Pertama kali ada hafal itu mulai di juz berapa? Dari juz berapa? Dari
Dari 30. 29, 29, 28, 27. Enggak, langsung ke juz 1. Nah, Iya. terus dari 30, 30, 29, 28, terus loncat ke wah, 1. satu. Iya, memang metodenya seringkali gitu ya. Kita juga di 30 dulu. Tar, kita lihat dulu. Ini dari juz berapa nih? Kita lihat muka-mukanya dulu. 30 ke nih. 31. Dari juz berapa? 31 nggak ada. Bukat yang ada. Juz Al-Bukat ya. Iya, kalau Najak berapa banyak hafalannya? 30 juz gitu. Kalau yang di sini juz 30 nggak udah hafal belum tentu juga dia juz 30 hafal. Insya Allah ya, ikut Najak. Semangatnya lihat seperti Najak. Ya. Sehari yang penting berapa juz? 2 juz ya. 2 juz sehari ya Najak. Najak kalau mengulang-ulang itu senangnya pagi, siang, sore atau malam Najak? Kalau mengulang sih setelah bangun tidur. Yang udah kenyang kita baru bangun kan gitu ya. Nah, jadi bangun sebelum subuh gitu. Nah di situ bangun bisa apa namanya kita menghafalkan surat, mengulang-ulang murojaah di situ ya. Nah kayak Najak tuh nanti habis itu kan kita sibuk semuanya nih. Nanti sebelum tidur ulang lagi gitu ya Najak ya. Iya. Nah itu metode Najak. Oh, 2 juz ya. Iya. 1 juz dibangun tidur atau 2 juz langsung bangun tidur? 1 juz bangun tidur, masuk 1 juz lagi. Sebelum tidur? Mau tidur. Oh, tuh ya. Jadi sebelum tidur 1 juz lagi apa namanya ketika bangun. Ini yang pertama kali mengenalkan atau memutar murotal supaya Najak terus kemudian tahu bahwa Najak nih ternyata bisa menghafalkan itu siapa ya? Mama Najak tahu bahwa kok taunya dari mana kok bisa menghafal gitu nggak tahu. Jadi memang awal mula dulu ketika hamil itu Najak kalau mau minum bilang ya. Mulai, 3, 2, 1, action. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Najak, sama Mama Najak. Nah, kita pengen tahu nih Mama Najak, sebetulnya tadi yang kita sempat bahas di segmen 1, cerebral palsy itu sebetulnya apa sih sebetulnya? Kayaknya pengen tahu juga nih pemirsa di rumah nih. Sebetulnya itu apa sih? Kalau tadi bukan penyakit atau apa, itu sebetulnya kok bisa ada seperti itu atau dari mana atau gimana sih ceritanya cerebral palsy? Jadi cerebral palsy itu sekarang Ustadz kita juga tahu setelah Nanya ya. di keluarga, karena memang cerebral palsy itu bukan keturunan juga. Jadi tidak ada keluarga saya maupun dari keluarga ayahnya Najak tuh yang cerebral palsy. Jadi itu semacam apa namanya kerusakan sel saraf di otak. Jadi tingkat keparahan dari cerebral palsy itu tergantung dari beberapa persen sel saraf di otak. Kan otak tuh pusat pengaturan Ya, semua pengaturan, yang ya, ada di betul. tubuh kita, termasuk penglihatan, pendengaran, bicara, motorik dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak-anak yang terlahir dengan kondisi cerebral palsy itu antara satu dengan yang lain dia berbeda. Nah, ada yang cerebral palsinya tipe ringan, ada yang sedang. Nah yang sedang ini kadang-kadang ada yang bisa jalan tapi tidak bisa melihat, ada yang bisa melihat tidak bisa ngomong. Nah jadi banyak, jadi tergantung dari kerusakannya itu. Nah kerusakannya itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, ada eksternal. Kalau dari faktor internal terutama yang ibunya ya, kalau misalkan dia lagi waktu hamil itu ada menderita penyakit bawaan atau terkena virus flu atau rubella dan lain sebagainya, itu kadang-kadang bisa mengganggu apa namanya perkembangan sel saraf. Nah, kalau di proses kelahiran misalnya nih kayak saya, ibunya sehat, tidak ada virus, tidak ada sakit lain apa-apa, tapi karena proses lahir waktu itu Najak lahir prematur. Lahir prematur dan fungsi parunya belum berkembang. Nah, jadi itu ketika lahir Najak tidak menangis. Nggak menangis, nggak boleh. Kalau bayi yang lain Nangis kan langsung normal kan langsung mengembang paru-paru, ya. itu
kan dia menghirup oksigen Oksigen masuk ke otak, otak, iya. ya dia menghidupi sel-sel gitu. Jadi kondisi Najah dari prematur 7 bulan tidak menangis itu membuat tubuhnya biru semua. Ya, ya. Biru kan karena kekurangan oksigen. Nah akhirnya karena sudah dirawat 2 minggu itu, dan kita nggak tahu Ustaz karena itu kerusakannya di dalam. Ya, betul. Tidak kelihatan. Jadi waktu Najah dirawat di NICU, ya masalah utamanya itu adalah hipoksia, kekurangan oksigen. Jadi nggak bisa nangis. Iya. Jadi suaranya nangis itu seperti suara apa tuh, tikus apa anak kucing itu. Nah, yang kecil sekali karena nggak ngembang paru-parunya. Jadi setelah udah dapat terapi dan 2 minggu di NICU dibawa pulang. Nah, jadi awalnya tuh kami menyangka setelah pulang ke rumah tidak ada masalah, ya kan? Tapi lambat laun perkembangan motoriknya dia masih seperti bayi yang besar aja, tumbuh kembangnya bagus, pertumbuhan masih lemah sekali. Nah dari situ kita mulai tanya-tanya dokter ini kenapa. Tapi waktu itu jawaban dokternya hanya delay terlambat gitu karena kan lagi prematur. Sampai akhirnya udah mulai terapi terus menerus sampai dokter saraf di umur 1 tahun itu didiagnosa cerebral palsy. Baru ketahuan. Dan ini tuh ada di berbagai negara gitu. Banyak ya. Cerebral palsy. Tapi memang tidak terdeteksi kalau masih Ya, kecilnya. Tak kelihatan kan? Karena kalau penanganan cerebral palsy lumpuh otak, Ustaz. Tapi kan anak-anak cerebral palsy juga bergerak. Kita pikir kan lumpuh itu nggak bergerak. Anak-anak itu biasa bergerak kan. Ada juga anak-anak yang cerebral palsy itu bisa berguling bisa. Ntar kalau udah proses merangkak, jadi dia nggak tahu caranya. Oh iya. Itu yang Iya. Jadi itu ya permasalahan cerebral palsy gitu ya. Saya juga baru tahu nih. Iya. Ya, jadi tapi memang ya kalau kita lihat ya inilah ya Allah itu Sabbihisma rabbikal a'la, ya kan? Di ayat pertamanya, kemudian alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahadda. Wah, ini coba. Jadi dari ayat itu sebetulnya Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan itu khalaqa fasawwa, Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Jadi nggak ada orang itu yang Allah ciptakan tidak sempurna tuh nggak. Ini ukurannya ya. Ukurannya di sisi Allah tuh Allah ciptakan makhluknya itu kemudian Allah sempurnakan. Khalaqa fasawwa. Tetapi kemudian Allah qaddara fahada, Allah kemudian tetapkan kadarnya. Gitu. Jadi Allah buat ada yang seperti ini, ada kan? Coba, nah, jangan tahu kakak-kakak harus belajar ya. Wa inama likulli imrin mana. Jadi hadis itu aja masih sepotong, ternyata belum hafal semua di sini ya. Panjang ya. Kemudian apa lagi terusannya? Lanjutannya? Sama kan hijratuhu ila Allahi wa rasul. Iya. Hijratuhu ila Allahi wa rasul. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yang fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ayo tahu artinya nggak? Ayo win-win mana win-win di sini? Ayo. Kalau kamu mau hijrah ikut Rasul, kamu akan dapat siapa? Akan dapat Allah dan Rasulnya. Kalau kamu ingin hijrah hanya karena apa? Wanita yang ingin dinikahi, maka semuanya hijrahnya itu ke arah apa yang dia tuju. Apa yang dia tuju? Masya Allah. Tuh, ayo sampai artinya semua tahu. Ya, ayo jangan kalah sama semua nih. Ya, masing-masing juga kita harus kayak Kak Najah nih, hafalin hadisnya tuh. Seru ya. Sekarang udah 1.200 banyak bener. Dengar nih, senang kisah-kisah Rasulullah SAW, kisah-kisah sahabat gitu ya. Nah, kalau Ustadz tuh seringkali tanya sama anak-anak itu, siapa sih yang kalian senangi dari sahabat Rasulullah SAW? Nah, kalau Najah siapa yang disenangi sahabat Rasul? Siapa?
Yang mana? yang Semua sahabat ya? Tapi kalau yang khusus terkenal itu Khalid bin Walid. Oh, itu kisah Khalid bin Walid yang mana yang Najah senang? Karena kan Khalid bin Walid itu yang kita tahu waktu perang Uhud. Perang Uhud sebagai apa dia? sebagai prajurit 200 orang berkuda dari Quraisy. Wah, dia orang masih Quraisy tuh ya, masih jadi musuh kan? Iya. Nah, bagian yang mana yang Najah suka? Yang ketika menaklukkan apa namanya perang-perang yang mana? Yang dia masuk Islam itu tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah. Dia masuk Islam itu di perang Mu'tah. Perang Mu'tah ya. Terus diikut lagi sama Rasulullah itu pas di perang Tabuk. perang Tabuk. Sebetulnya Kak Najah, kenapa sih Khalid bin Walid itu ditarik dari panglima, dari jenderal sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Khalid bin Walid, kamu udah jangan jadi jenderal lagi, biar yang lain. Itu kenapa sih sebetulnya? Gara-gara Umar dengar orang-orang di Quraisy sahabat Nabi itu dia ngandalin Khalid bin Walid, dikira Khalid bin Walid kalau ada Khalid bin Walid bisa menang, padahal itu Allah yang mau memberikan kemenangan. Wah, coba tuh Kak Najah tuh tahu ceritanya. Gimana yang di sini tahu ceritanya? Ya, jadi ini cerita memang inspiratif betul ya. Sampai dia Sampai? pengen beli kuda. Pengen beli kuda. Pengen punya kuda. Kenapa pengen punya kuda? Tiba-tiba aja pengen seperti Khalid bin Walid. Oh, nanti memang ini ada kudanya. Ada di rumah. Nggak dibawa ke sini kudanya? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Kuda beneran ini, bukan kuda-kudaan. Sebenarnya Ustaz pikir kuda kayu gitu. Dibeliin kuda beneran. Besar. Warna apa? hitam sama coklat kemas-masan. Oh. Hitam sama coklat kemas-masan. Coklat kemas-kemasan besar kudanya emang. Besar, tapi yang hitam itu kecilan sedikit dari perempuannya. Lah, bukan cuma satu. Ada dua kudanya. Ya Allah. Banyak bener kudanya dua. Ya. Terus dikasih makan apa sama Najah? Kan biasanya kalau kuda itu makanannya rumput. Rumput. Tapi kalau sama Najah dikasih apa? Coklat. Enggak dong ya. Masuk coklat perut dong. Ya, rumput juga ya kasih sama Najah ya. Apa sih ada untuk yang jagain kuda itu.